Kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran yang disebut sebagai dana siluman di tubuh DPRD NTB kian memanas. Perkara tersebut dinilai mangkrak dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Merespons kondisi itu, Komite Mahasiswa dan Pemuda Nusa Tenggara Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam aksinya, massa mendesak agar Ketua DPRD NTB, baik Isfi Rupaeda, segera diperiksa secara serius dan ditindaklanjuti secara hukum. Kasusnya jalan di tempat, baik Isfi Rupaeda selalu diperiksa, tapi tidak pernah ada keputusan hukum. Menurut Johan, dugaan praktik korupsi di wilayah NTB diduga kuat terpusat pada satu sosok yang selama ini dianggap berperan besar dalam pengelolaan dana pokir. Ia menyebut Isfi sebagai salah satu pemain dalam kasus pokir tersebut. Diketahui, baik Isfi Rupaeda telah beberapa kali diperiksa oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, terkait dugaan korupsi dana pokir. Namun anehnya, walaupun berkali-kali keluar masuk pemeriksaan, belum juga ditetapkan sebagai tersangka, ungkap Johan. Penyidikan tidak seharusnya berhenti pada 3 tersangka. Apalagi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, disebut telah menolak permohonan perlindungan dari 15 anggota DPRD NTB yang berstatus sebagai penerima gratifikasi. Nilai gratifikasi yang diterima disebut variatif, berkisar antara Rp 15,0 juta hingga Rp 30,0 juta, dan ditengarai merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Selain para penerima tersebut, Johan menegaskan, Kejati, NTB, juga harus mengungkap peran sentral, baik Isfi Rupaeda yang diduga sebagai aktor besar di balik kasus tersebut. Bayangkan dana siluman yang dikelola dan dimainkan oleh Isfi sebagai Ketua DPRD NTB mencapai puluhan miliar di luar anggaran. Pokir resminya 12,3 miliar rupiah di tahun 2025, jelasnya. Ia juga memaparkan dugaan pengelabuan anggaran yang berdalih pokir di sejumlah dinas, yakni Dinas PUPR sebesar 65 miliar rupiah, Dinas Perumahan dan Permukiman 77 miliar rupiah, serta Dinas Pertanian 40 miliar rupiah yang disebut sebagai dana direktif. Johan mengaku temuan itu diperoleh dari pengecekan lapangan. Ia menyebut sejumlah dinas tidak mengetahui jika anggaran tersebut merupakan titipan atas nama Isfi dan hanya disebut sebagai direktif kepala daerah berdasarkan data yang dihimpun. Hal serupa juga diduga terjadi pada pokir tahun 2024, di mana pokir resmi yang tercatat sesuai MCP KPK sebesar 14 miliar rupiah lebih dan tersebar di beberapa dinas, terutama Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Pertanian.